materi yang akan disampaikan adalah bagaimana posisi dokter hewan, terutama ya, bagaimana posisi dokter hewan di dalam industri peternakan sapi perah dan sapi potong ini. Jadi mudah-mudahan terutama adalah adik-adik dari mahasiswa di PPDH itu akan terinspirasi dengan paparan dari Dr. Toto dan Dr. Nanang. Sebelum dimulai saya akan menyampaikan biodata dari beliau, karena beliau ini sudah malang melintang di dunia industri untuk peternakan ini. Yang pertama adalah Dr. Hewan Toto Setiarto. Nah, ini beliau posisi sekarang adalah sebagai Direktur PT Nufit Internasional, yaitu yang bergerak di bidang pakan ternak. Beliau masih warga Bogor, walaupun dia bekerjanya adalah posisi kantor itu adalah di Purwodadi ya, di PT Nufit Internasional Indonesia di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Nah, ini karena industrinya kebetulan di sana, tapi beliau masih sering ke Bogor. Baik, untuk itu saya persilakan pada Dr. Toto untuk menyampaikan materinya selama 45 menit. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan. Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman para PPDH. Ini angkatan berapa ya? 52. Ada 51, ada 52. 51 dan 52. Jadi jauh, Dok. Jadi selama jumpa, kalau ngomong 51 dikurangi 17 itu 34 tahun bedanya. Jadi kayaknya saya ini termasuk golongan kolonial gitu. Jadi ketemu dengan para milenial, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Jadi pagi ini saya lebih fokus kepada bukan technical, tapi sharing pengalaman dan juga beberapa ide sebenarnya mau kemana sih sebaiknya dokter hewan punya peran di industri peternakan, khususnya yang saya fokuskan kali ini adalah sapi perah. Nanti Pak Nanang yang akan menyampaikan mengenai sapi potong. Oke, jadi bahan diskusi kita pertama tentu sebenarnya berapa sih kebutuhan susu di Indonesia gitu. Kemudian kita sedikit cerita mengenai produksi populasi, kemudian bagaimana supply and change-nya dari kandang ke meja makan kita, kemudian permasalahan susu nasional, serta yang terakhir adalah kesempatan dan peran apa sebagai dokter hewan di industri ini. Ya, mudah-mudahan ini menginspirasi adik-adik semuanya untuk seperti di judul awal, the future is now. Jadi mulai saat ini. Semuanya tahu kebutuhan susu nasional itu kira-kira 5 juta ton. 4 juta tonnya itu dari import. Kemudian sekitar 900.000 tonnya itu dipenuhi dari lokal. Kemudian kalau ngomong import itu mayoritas dari New Zealand, walaupun ada juga yang dari Amerika, Australia, Belgia, Prancis, dan lain-lain. Sedangkan produksi lokal ini mayoritas di Jawa. 55% dihasilkan di Jawa Timur, 32% Jawa Barat, 11% Jawa Tengah, kemudian di bawah 1% di tempat lain. Jadi mayoritas adanya di Jawa. Nah, kemudian kalau ngomong market dinamiknya, tiap tahun kebutuhan susunya meningkat. Kalau tahun 2010 itu kira-kira 2,8 juta ton, di tahun 2018 diperkirakan kira-kira butuhnya 5 juta ton gitu. Produksi lokal stagnan dari tahun 2010 sampai hari ini, sampai 2018 itu di kisaran 910.000 ton. Jadi ini adalah tantangan bagaimana ke depannya
potensi lokal ini kita bisa manfaatkan. Salah satu permasalahan utama adalah tingkat produktivitas yang rendah dari peternak kecil. Rata-rata dari data terakhir yang kita survei dengan UGM itu antara 9,5 sampai 13 liter per sapi per ekor per hari. Kemudian populasinya juga relatif stagnan. Ini menjadi tantangan kita di industri susu kalau kita ingin meningkatkan muatan lokal dari 21% meningkat. Nanti beberapa hal kita bisa diskusikan masalahnya di mana. Kemudian kalau ini dari data Dinas Peternakan antara 2017-2018 antara populasi dan produksi susu, kalau kita lihat ini utamanya di Jawa, ini di Jawa Barat itu populasinya meningkat tetapi produktivitasnya turun. Di Jawa Tengah populasinya sedikit turun, produksinya meningkat. Di Jawa Timur baik produksi maupun populasinya meningkat. Kemudian provinsi lain juga meningkat. Jadi ini gambaran mengenai tren peternakan sapi perah di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di tiap areal itu punya ciri khas masing-masing. Jadi kalau kita lihat Jawa Timur tadi produktivitasnya tinggi. Ini kalau kita lihat di mapping ini, kalau ngomong populasi, nomor 1 Jawa Timur, nomor 2 Jawa Tengah, 25%, nomor 3 Jawa Barat, dan sisanya yang lain-lain. Sedangkan kalau melihat produksi, Jawa Timur itu 55%, Jawa Tengah yang harusnya berproduksinya nomor 2 itu menjadi nomor 3, cuma 11%, tetapi Jawa Barat yang nomor 2. Nanti kita tahu kenapa, karena memang sampai hari ini Jawa Tengah itu dikenal sebagai bengkel sapi. Jadi populasi banyak, tetapi kebanyakan adalah populasi bakalan, bukan populasi lactating cow atau sapi yang berproduksi. Sehingga kita sebagai dokter hewan, kalau memang juga nantinya menjadi praktisi, kita perlu tahu situasi lapangannya, sehingga apa peran kita yang akan kita lakukan itu menjadi tepat. Kalau kita ngomong supply chain, tadi kita ngomong sapinya, kalau kita ngomong supply chain dari kandang ke meja, ini adalah kira-kira rantai pasoknya susu dari ada produksi pakan yang memberikan pakan kepada farm, kemudian farm memproduksi susu, mentransportasi, kemudian dikirim ke processing pengemasan, kemudian didistribusikan ke retail dan ke konsumen. Nah, kita perlu tahu rantai ini karena kita nanti, buat saya dokter hewan itu tidak terbatas sebagai praktisi, tetapi banyak hal yang bisa dikerjakan di bagian sini. Bayangin aja, industri ini kira-kira kalau tahun 2016-2017 itu kira-kira 1,2-1,4 miliar dolar. Gitu. Kemudian 2017 itu agak turun kira-kira 900 juta dolar nilai valuasinya untuk industri ini. Nah, kita lanjutkan mengenai tantangan dan kesempatan dokter hewan itu di mana. Kalau kita ngambil contoh kecil aja hasil survei ini di Jawa Tengah mengenai studi sapi perah, paling tidak teman-teman punya gambaran seperti apa dari sisi kesehatan mengenai sapi perah ini di Jawa Tengah. Kebetulan kami mengadakan studi bersama UGM tahun kemarin. Dari statistik peternak ini di Jawa Tengah itu 77% adalah peternaknya laki-laki, hanya 23% yang perempuan. Kemudian dari sisi umur
45% peternak itu umurnya di atas 55 tahun. Kemudian 47% di atas antara 36 sampai 55, dan hanya 8% peternak yang umurnya antara 17 sampai 35 tahun. Artinya ini sangat sedikit milenial ini yang tertarik di peternakan sapi perah ini. Nah, dari sisi komunikasi kita juga pelajari ada 26 peternak itu tidak menggunakan handphone, artinya tidak mempunyai handphone. Dari yang punya handphone kira-kira 34% pakai Android dan 40% pakai GSM. Pakai GSM ini artinya pakai telepon cenenet yang hanya bisa telepon sama SMS. Jadi kalau ada daring seperti ini artinya hanya bisa menjangkau kira-kira 34% peternak di sapi perah di Jawa Tengah. Kemudian dari sisi produksi, dari hasil survei yang kita lakukan itu rata-rata produksinya antara 6 sampai 12 liter per ekor per hari. Kemudian kalau kita ngomong rataan itu kira-kira 9 liter. Puncaknya maksudnya puncak itu puncak produksi antara 100 hari pertama itu antara 10 sampai 19 liter, artinya sangat rendah. Dan di akhir produksi hanya 0,74 sampai 6,5 liter. Artinya ini harusnya kering kandang dipaksa diperah. Karena masa perahnya kalau lihat masa perah itu 9,62 bulan dan masa kering kandangnya 2,8 bulan dari rataan. Ini beberapa gambaran mengenai peternakan di Jawa Tengah. Ada survei juga yang dilakukan oleh kolega kita Dr. Asep, alumni kita juga di KPSBU Pangalengan, itu juga menunjukkan dia fokusnya di pengaruhnya pakan terhadap kesehatan, itu juga menunjukkan hal-hal yang nanti kita bisa ceritakan masalahnya di mana. Tapi ini baru dari masalah produktivitas, ini memang rendah. Kemudian kepemilikan juga kecil, hanya 3-4 ekor. Nah, kemudian kalau tadi mengenai produksi, pemahaman mengenai pakan ini baru 48% yang menggunakan konsentrat dan 52% tidak menggunakan konsentrat. Pengguna konsentratnya kurang lebih mayoritas lokal, Calvit, Andini, dan sebagainya. Kemudian ada Megalis dan sebagainya. Ini dari data. Kemudian kalau ngomong kesehatan, ini adalah beberapa data kesehatan dari pedet mati, prolapsus, keguguran, lumpuh, pernapasan, pencernaan, mati sakit, tidak disebutkan sakitnya apa. Cuman dari data yang kita olah ini rata-rata di atas 50% itu masalah kesehatan berhubungan dengan manajemen pakan. Di sapi perah terutama ini dua permasalahan utama. Yang satu subakut rumenasi dosis, karena pemberian pakan yang tidak tepat ini menyebabkan SARA, dan SARA ini berpengaruh terhadap penyakit-penyakit imunosupretif, laminitis, liver abscess, diari, dan juga fertilitasnya yang. Jadi ini penting karena permasalahan utama di peternakan itu ada sapi perah terutama ada dua hal. Yang satu subakut rumenasi dosis, kalau di orang dibilang penyakit lambung atau MAH, di mana pH-nya turun di bawah 6,2 itu yang menyebabkan. Nah, kemudian mayoritas penyebabnya adalah penggunaan konsentrat yang melebihi batas. Ini pertama. Kemudian yang kedua, penyakit yang hubungannya
dengan kekurangan kalsium dalam darah atau bisa dibilang hipokalsemia. Ini juga menyebabkan risiko-risiko penyakit di dalam peternakan. Ada bisa displace up omasum, ketosis, produksi susu menurun, metritis, dan juga risiko kaling yang meningkat. Jadi dua hal itu yang relatif berhubungan dengan pakan. Nah, selanjutnya kita ingin diskusikan adalah apa yang seharusnya kita lakukan sehingga ketersediaan susu pada generasi mendatang itu selalu tersedia. Jadi kalau sekarang 2020, 2025 jumlah penduduk Indonesia kira-kira 295 juta orang gitu. Otomatis kalau konsumsi susunya aja katakanlah tetap, kebutuhannya meningkat. Kalau kita lihat tadi datanya, kita stagnan di 910.000 ton, dengan kebutuhan yang nanti akan meningkat menjadi 5-6 juta ton, nah, cukup banyak gap untuk mengejar, katakanlah kalau kita pengen meningkat aja dari 20 ke 25% atau ke 30%, banyak hal yang memang harus dilakukan. Sebenarnya pemerintah sudah mempunyai roadmap. Ini adalah government policy yang mengenai roadmap-nya di peternakan sapi perah. Jadi pertama meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan populasi, kemudian bagaimana peran serta stakeholder, kemudian peningkatan produksi konsumsi susu. Ada ide untuk ekspansi luar Jawa. Jadi ini beberapa poin yang digagas oleh pemerintah untuk meningkatkan kapasitas industri susu di Indonesia. Nah, disinilah Anda bisa berperan, tinggal perannya di mana, Anda bisa memilih. Kenapa saya bilang Anda bisa memilih? Sorry, ini oke. Ini adalah tantangan peternakan sapi perah, sehingga masalah utama peternakan sapi perah di Indonesia, kalau ngomong masalah artinya opportunity buat dokter hewan untuk berperan. Gitu. Masalah pertama adalah tingkat pengetahuan dasar beternak, yang karena rata-rata di bawah SMA. Kemudian kepemilikan yang masih kecil, baru 3-4 ekor, kemudian kualitas susu belum 100% memenuhi standar, kemudian produktivitas juga masih rendah, sistem perkandangan dan peralatan juga masih belum memenuhi syarat, kemudian ada juga masalah keterbatasan lahan, dan juga masalah regenerasi. Tadi terlihat kan di umur petani atau peternak antara 17 sampai 35 tahun itu hanya 8%. Ini di Jawa Tengah dan saya yakin di tempat-tempat lain punya kemiripan. Oke. Kalau ini masalahnya kemudian di mana sebaiknya peran. Kalau kita lihat rantai pasok susu ini, Anda bisa berperan di bagian input, Anda bisa berperan di bagian produksi, Anda bisa berperan di bagian end product, ataupun di bagian distribusi. Itu bebas, sesuai dengan minat, bakat, dan keinginannya masing-masing. Tetapi saya sampaikan bahwasanya potensi ini besar. Bayangkan aja kalau saya lama di ayam juga, kalau dibandingkan dengan perunggasan gitu. Kalau perunggasan sekarang oversupply,
sehingga seringkali harga jualnya jatuh, terutama daging broiler. Kalau ngomong persusuan, itu undersupply. Karena dari kebutuhan 100% kebutuhan itu baru terpasok 20%. Artinya kalau ngomong pasar, tidak harus ragu. Pasar di sana. Kemudian kalau ngomong kematangan industri ini sudah cukup matang, tinggal pilihan kita. Bagaimana kita bisa memilih posisi-posisi yang tepat sesuai dengan minat masing-masing, karena kalau ngomong PPDH ini, kalau golongan milenial ini memang unik. Gitu. Jadi kalau ngomong peran dokter hewan, kita harus perlu tahu siapakah kita, siapakah Anda. Gitu. Jadi Anda berhak bahagia, tidak sekedar tampak bahagia dengan pilihan Anda, dan masa depan dimulai dari hari ini. Ya, kenapa saya bilang demikian, masa depan dimulai hari ini? Karena Anda harus sudah mulai bisa menilai siapakah Anda. Dari riset di Indonesia mengenai milenial ini ada 6 tipe milenial. Karena dari tipe itulah Anda akan bisa memilih peran apa sebaiknya yang saya jalankan di kehidupan ini, baik di sapi perah atau di tempat lain, sesuai dengan siapa Anda. Jadi, apakah Anda itu the adventures? The adventures itu dibilang anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Tipikal anak muda ini, dia mendefinisikan suksesnya adalah bagaimana bisa menginfluence orang lain, dan dia suka tantangan dan pengalaman baru. Itu the influencer, the adventures. Kemudian yang kedua ada tipe visionary. Orang visionary itu biasanya ngomong nggak ada yang nggak mungkin, segalanya mungkin. Kemudian dia biasanya punya target jangka panjang, dan dia punya goal-goal yang ingin dicapai, dan sukses dia itu ditentukan oleh goal yang telah dicapainya. Itu adalah tipe 2 yang kita namakan visionary. Kemudian tipe 3 adalah apakah Anda tipe artis? Tipe artis itu tipe yang gue banget gitu. Risk taker biasanya bila diperlukan. Walaupun sebenarnya setiap anak itu biasanya artis, tetapi bagaimana mempertahankan keartisannya sampai dewasa itu sesuatu yang lain. Kemudian ada juga tipe 4 yang dibilang tipe leader. Itu biasanya tipe leader ini dia merasa bahagia kalau dia sukses di dalam pekerjaannya, dan dia punya inisiatif, istilahnya kerja bakti gitu. Dia bisa menginspirasi orang lain. Apakah Anda tipe ini? Karena tipe-tipe ini akan menjadi penentu kalau Anda ingin bahagia, peran apa yang Anda ingin jalankan di industri sapi perah ini. Kemudian tipe nomor 5 adalah socializer. Kalau socializer itu di bahasa Jawanya mangan ora mangan sing penting ngumpul. Jadi suka-suka kumpul-kumpul. Kalau sekarang dibilang sosialita yang suka arisan, itu umumnya tipenya adalah socializer. Kemudian tipe yang keenam adalah tipe konservatif. Konservatif itu kalau di bahasa Jawanya alon-alon waton kelakon. Jadi mendefinisikan suksesnya adalah do my best and let God do the rest. Nah, kemudian yang terakhir adalah tipe kolaborator. Urip rukun aja gawe pati lan larane liyan. Itu bahasa Jawanya. Jadi dia suka kebersamaan. Nah,
Kalau Anda sudah bisa mereview siapa Anda, sehingga Anda bisa memilih apa sebaiknya peran yang saya akan jalankan di persusuan ini agar di dalam proses aktivitasnya bahagia, tidak sekedar tampak bahagia. Jadi ini beberapa hal yang Anda bisa lakukan tergantung apa ya, tergantung tadi sifat-sifat Anda. Anda bisa berperan di on farm, bisa di teknologi, bisa di produksi, bisa di distribusi. Production bisa on farm, bisa off farm. Jadi ini beberapa yang saya catat, bagaimana kita menciptakan sapi itu yang handal, kemudian bagaimana menciptakan on farm teknologi, dairy data network, bagaimana menjadi advisor yang baik, atau bagaimana kita bisa memproduksi berbagai macam produk berbasis susu, atau bagaimana menciptakan teknologi untuk analytical process, bagaimana berperan di dalam food safety dan quality, ataupun bagaimana berperan di dalam mobility protein quality, coaching, ataupun karena susu ini bagian dari kesehatan, bagaimana berperan di dalam susu untuk pediatrik, untuk anak-anak. Jadi ini kalau gambaran besarnya, kalau gambaran fungsi kesehatannya tadi sudah disampaikan di depan. Jadi itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang disampaikan oleh IPB University, terutama Fakultas Kedokteran Hewan yang saat ini menyelenggarakan PPDH. Demikian waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Totok atas paparannya. Yang saya tangkap dari apa yang disampaikan yang keywordnya adalah bahwa untuk persusuan ini masih sangat longgar sekali ya, Dr. Totok ya, karena kita baru 20% ya produk persusuan kita itu memenuhi kebutuhan nasional, 79% itu semuanya impor. Ya. Nah kemudian yang kedua yang tadi yang sangat menarik adalah apa yang disampaikan Dr. Totok itu adalah dokter hewan ini harusnya bisa berperan di semua supply chain. Dari supply chain sapi perah ini dari mulai on farm sampai on table, itu semuanya adalah itu peran dokter hewan. Nah, cuman bagaimana menempatkan diri kita sendiri, nah itulah yang tadi Dr. Toto memberikan clue-nya, ada 7 tipe. Nah, jadi kita harus menentukan dulu nih, kita ini tipe mana nih? Apa kita adventure, visioner, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita itu adalah sebagai tipe artis, kalau misalnya kemudian kerjain yang lapangan yang berat-berat, nah itu yang enggak berat ya, Dr. Toto ya. Jadi harus mungkin kalau PR, nah itu kalau artis PR mungkin akan sangat cocok sekali. Ini jadi masing-masing punya kapasitas sehingga kemudian bisa menempatkan diri. Kita akan mengisi supply chain itu di mana sebagai seorang dokter hewan terkait dengan satu adalah keahliannya, profesionalitas dalam bidangnya, tapi yang kemudian juga adalah dengan tipe kita pribadi, kepribadian. Ya, jangan dipaksakan. Ya kita yang nggak senang ngerogoh, suruh ngerogoh-rogoh yo. Nah itu yang susah kan Pak Dr. Toto ya. Jadi disinilah potensi kita bisa mendalami keilmuan kita, profesionalis kita, tapi juga di dalam pekerjaan juga harus sesuai dengan kepribadian kita. Karena tadi sampaikan Dr. Toto itu bahwa bukan hanya tampak bahagia, tapi bahagianya harus sampai ke dalam, gitu kan, bahagia beneran. Ini yang menjadi penting sekali supaya pekerjaan kita pun menjadi nyaman. Nah tadi terkait dengan masalah kasus penyakit, tadi Dr. Toto menyimpulkan 2 hal yang paling utama, terutama pada sapi perah nih ya, Dr. Toto ya, yaitu adalah SARA, ya subakut rumen acidosis. Nah ini memang akan sangat peranan utama adalah terkait dengan masalah pakan ini, karena kadang-kala sering kita tidak memahami tentang
digestive strategi digestinya sapi ini kan dia ruminansia. Nah, kadang-kala kita lupa, gitu kan. Nah, kalau ruminansia nggak dikasih rumput ya wes, gitu kan, selesai. Atau kemudian kebanyakan karbohidratnya dan segala macam. Kemudian yang kedua adalah hipokalsemia. Nah, ini hampir semuanya kaitannya dengan masalah pakan dan juga input pakan dan juga terkait dengan metabolisme. Ini menjadi sangat penting sekali, terutama untuk dokter hewan. Kadang-kala dokter hewan dokter Toto lupa bahwa pakan itu itu bagiannya peternakan katanya, bukan dokter hewan. Padahal ternyata kasus-kasusnya itu banyak sekali terkait dengan masalah kedokteran, profesi dokter hewan.